down, I know you got me, baby. Sudah dimulai kali di antara Ararki Kazu melawan tim Todak dari Malaysia. Sudah mulai bergerak menuju ke sebelah kanan, sementara Shockwave Connect menuju ke arah seorang Fidels dengan menggunakan Shane, Kelly, Otto dan juga Sunny. Artinya akan ada ekstra dari shield point. Sementara Aba yang sudah menyalakan skill aloknya, gerak sedikit ke sebelah kanan, namun masih belum mau masuk. Bener, gak lepas Abai dari Otto yang dia gunakan. Ada Kelly dan juga Kairos yang mencari karakter utamanya. Mal dilempar sebuah flash freeze, dipaksa mundur ke arah belakang. Tidak ada Joseph yang dia gunakan. Sedikit melambat, namun Maal dan juga Dir terjatuh karena adanya satu buah invasi yang dilakukan oleh tim Todak. Sementara Dudes berhasil menumbangkan satu main dari tim Todak. 2 lawan 2, tapi Dudes terjatuh. Abai harus berhati-hati, terkena skill auto dan poin pertama berhasil diamankan oleh tim Todak. Oke, lihat bagaimana RRQ kalah dari segi double pick kali ini. Sebenarnya ada seorang Noki yang mainnya bagus banget menutup pergerakan dari seorang Maal. Tugas dari Maal adalah bisa mendapatkan posisi double pick pada saat Abai dan Dudes-nya cari lawan di arah depan. Cuman sayangnya tadi pada saat clue-nya nyala langsung digas dari seorang Maal, dicari menggunakan set, ya udah pasti bakal tumbang juga. Itu yang ngebuat akhirnya dari RRQ kali ini harus kehilangan momen di game yang pertama atau di round yang pertama, kawan-kawan. Kita akan bergerak menuju round yang kedua. Mini Uzi menjadi senjata andalan 3 penggawa dari RRQ kali ini. Kingfisher juga akan menjadi pegangan dari seorang Maal, tapi sudah ada VSK juga yang bakal dipegang sama seorang Faiz, cukup berdampak. Satu damage sudah diberikan kali ini, masuk dari seorang Dudes, terlalu gegabah nampaknya, menerima damage cukup fatal. Masih ada step yang bakal dibuka oleh lawan, dan berhasil dari seorang Dudes pun dikandaskan. Faiz Fidels benar-benar nyayur. Mal memang dapetin satu dari jarak cukup jauh, tapi nampaknya hanya bisa menukar satu, tukar 3. Jelas tidak akan seimbang di antara keduanya, tapi Mal masih berusaha. Tidak ada lagi teman-temannya kali ini. Gluol masih memiliki satu, akan coba untuk bergerak ke sisi kanan, dihajar terlebih dahulu. Respon Gluol yang bagus, respect di sana. Tapi lihat udah mulai dipepet sama 3 orang sekaligus. Masuknya harus barengan, kalau enggak ini bakal di pick up satu persatu. Lo lihat aim dari seorang Mal, kali ini cukup mengerikan, walaupun ternyata akan ditutup dengan adanya 2 mini Uzi bergerak masuk ke arah RRQ kali ini. Iya, sulit ketika tadi kontak dari Dudes-nya gagal karena dia dihalangin sama Gluol, dan posisi dari Faiz tuh lihat barusan bagus banget buat bisa ngecover dari area yang cukup sempit, meskipun area terbukanya itu dikit banget, tapi dia berhasil buat manfaatin posisinya, buat terus nembak ke arah dari RRQ Kazu dan ngepres supaya RRQ-nya nggak bisa masuk menuju ke arah dalam dari sebuah tenda, karena tadi pun ada Gluol dibuka, lalu Stevie juga dibuka di bagian dalam dari tenda itu sendiri. 3 pemain berbekal dengan mini Uzi, lalu tidak adanya Skylar untuk instan menghancurkan dari Gluol yang dimiliki oleh tim Todak itu tidak ada, sehingga ada waktu untuk Faiz bisa melakukan follow up damage menuju ke arah rekan-rekan. Nah, sementara sekarang ada Abai yang akan masuk dengan belimanya, tapi Abai tertembak dari arah belakang. Di pojokan ada Noki yang berdiam diri, tidak diketahui oleh seorang Abai. Sementara Mal sudah melihat pergerakan seorang Faiz yang jauh di bagian belakang, coba pasang Gluol menghindari arah tembakan. Mal sudah terjatuh, satu tembakan connect ke arah pemain dari tim Todak, tapi lihat Mal berhasil menumbangkan satu orang di jarak sedekat itu. Dudes-nya terjatuh, Iris menyala untuk seorang Mal, namun Mal pun tumbang pada akhirnya. Bisikan Ektindir dapat satu shotgun connect ke arah seorang Ektindir, dan nampaknya dia masih bisa dapat satu lagi dari arah tim Todak, dan sekarang skornya diungguli oleh tim Todak. Sayang banget. Padahal kalau kita melihat dari seorang Mal udah bisa mendapatkan satu orang, tapi ternyata itu tidak cukup, karena ternyata Faiz pun bisa memenangkan duel di sisi luar. Kemudian Nokinya pun yang sudah memegang M590 cukup kuat untuk menjadi orang depan. Tapi sekarang harusnya kalau kita melihat dari segi keuangan, RRQ kali ini sudah memegang 2 AWMY, Maal dan Dudes. Ini dia kekuatan dari 2 sniper yang bisa dimaksimalkan oleh RRQ. Tapi Todak pun nampaknya tidak akan takut. Mereka coba untuk bergerak secara agresif, langsung bergerak ke arah depan. Maal hati-hati tidak ada helm, artinya dari seorang Maal bisa jadi akan terkena damage yang cukup fatal jika nantinya arah tembakan menuju kepala. Udah ada juga di sana Dragon Freeze yang harusnya bakal coba dilempar terlebih dahulu, memberikan impact ke arah serang Abai.
Lagi-lagi coba dibuka dan terus meledak-ledak membuat Abai harus melakukan repositioning terlebih dahulu. Tapi di sisi lain juga Fidel menerima damage cukup fatal entah dari mana. Abai langsung coba untuk melakukan flanking, berhasil mendebarkan seorang Faiz karena Faiz 2 kali kelempar sebuah Dragon Freeze tapi tidak ada perubahan posisi sehingga Abai langsung menebak di mana posisi dari serang Faiz dan benar saja sudah akan terpantau secara jelas. Lemparan satu buah frag grenade juga bakal coba dibuka terlebih dahulu. Masih bisa memberikan satu pressure namun masih belum menemukan siapapun. Ada Abai yang sudah sadar di depannya ada lawan kali ini. Bersiap Abai langsung naik terlebih dahulu. Lawannya menggunakan Steppy. Trap ternyata masih bisa mendapatkan satu headshot karena serang Abai. Kali ini Tindir juga tidak sadar di sisi kanan ada lawan yang berbeda. Mahal coba mencari posisi free hit. Namun Traps masuk. Kali ini kelihatan tembakannya connect namun masih belum bisa men-take down siapapun. Dodge apakah masih bisa bertahan karena lawannya adalah M590 kali ini yang benar-benar sulit dan Doki langsung menutup semuanya. Todak kali ini yang memimpin 4-0 Bigan. Sekarang ketika Abainya udah berhasil dapetin momen, sayangnya menurut gue terlalu beresiko buat ngambil 2 sniper di belakang sih dari Dut dan juga Maalnya untuk posisi 2-2 formasinya. Sekarang tanpa Casey juga Abai di depan tanpa dikasih Casey ya. Sulit kalau aku ngelihatnya pada akhirnya di posisi atau situasi yang barusan, terkecuali mungkin Dudes-nya meskipun dengan sniper dia masih bisa buat tetap nempelin di arah depannya dan gak bener-bener jadi orang terakhir kayak Maal posisinya. Tapi sekarang RRQ masih akan tetap melakukan formasi yang sama dengan 2-2 dan tanpa adanya Casey juga untuk Ektin digunakan ataupun untuk ditempel ke arah serang Abai. 2 pemain harusnya udah ketebak dari arah Kikazu berada di bagian belakang dengan melakukan sniper dan juga dengan vision yang sama dari arah kedua pemain ini. Gol dibuka dan langsung masuk. Dutch berhasil dijatuhkan dengan M590. Ini dia yang akan menjadi sulit kalau misalkan snipernya cuma satu aja di satu pemain. Sangat mudah untuk dipush dengan menggunakan M590 dan Dutch menjadi korbannya. Sisa Maal kali ini akan coba dikejar. Satu yang terkena dari seorang Maal berhasil memanfaatkan satu main. Namun 2 orang yang datang. Abai dapat 1 tapi tembakan datang dari berbeda. Coba lakukan upaya revive dengan Tifa yang digunakan oleh seorang Ektindir. Ada Aura Vision coba dinyalakan. Coba tembakan shotgunnya. Buka Gluol. Masih belum dapat 1 pun tapi Ektindir akhir tumbang. Misalkan Abai berada di bagian belakang. Sempat dia untuk menumbangkan 1 main di bagian atas yang belum bisa untuk di-revive kembali. Coba peruntungan, sedikit masuk ke arah dalam. Perlahan-lahan, 2 pemain yang akan dihadapi. Sedikit strafing ke sebelah kanan, Gluonnya hancur, masih bisa dia buka kembali. Namun akhirnya tumbang 4-0. Susah ini untuk ngelawan shotgun mercon ya. Benar-benar mengerikan. Ini udah masuk ke 5-0, berarti 1 poin terakhir dari Todak. Ini adalah match point untuk Todak. 1 poin Todak semua bersih. RRQ dihajar habis-habisan. Astaga. Ini RRQ, entah mereka memang masih belum beradaptasi atau sedang mencoba sesuatu yang baru. Tapi jelas ini adalah hal yang fatal. Benar-benar jauh dari keadaan yang kita bayangkan. Karena aku pikir RRQ akan bisa mengendalikan jalannya pertarungan. Namun tidak, 1 Hummer juga bakal coba dibuka. Nice! Dodge mendapatkan 1 kepala karena seorang Fidel di sana. Apa yang juga dapat 1 headshot terlebih dahulu. Lihat ending coba dilakukan. 2 punggawa dari arah Todak pun akhirnya akan menghilang. Faiz coba adu konteks sama seorang Dodge. Dodge bakal coba untuk menempel. Ada Noki juga yang harus tumbang terlebih dahulu. Ternyata dari 1 orang Faiz tidak akan bisa kemana-mana. Akhirnya pecah telur 5-1. Ya, akhirnya sekarang berhasil untuk mendapatkan poin karena sekarang menurut aku pribadi Abainya ini harus bisa buat diikutin nih dan gak cukup cuma ditempelin sama Ektindir doang. Kalau menurut aku pribadi harus ada yang namanya follow up damage juga menuju ke arah dari Abainya itu sendiri karena Abai itu ketika dia nyerang satu pemain dia bakal nerima damage dari segala arah. Nah, damage dari segala arah itu yang harus bisa ditahan oleh orang-orang belakang dari arah Kikazu yang diandalkan. Diantaranya ada Mal dan juga Dutch. Begitupun dengan Ektindir yang nempel sama Abai karena nggak pakai Casey. Again and again harus ku bilang dia harus juga bisa jeli dengan kodanya yang dia gunakan. Mal naik ke arah atas kali ini. Dia ada Mehmet yang sudah mulai terlihat ada setup yang coba dilakukan oleh para pemain dari tim Todak juga. Sementara Dutch akan bergerak menuju ke sisi yang berbeda. Ada tenda di bagian atas yang bisa diambil oleh seorang Dutch. Memainkan momentum AWM nampaknya akan menjadi kunci untuk RRQ Kazu dan juga
Shockwave yang nantinya akan digunakan ketika zonanya sudah mulai menyusut. Maal sudah membuka case-nya karena tembakan peluru pertama dari AWM-nya tadi sempat untuk mengenai menuju ke arah satu pemain dari arah tim Torak, yaitu Traps, yang sempat terlihat. Belum ada pergerakan sampai nanti akhirnya zonanya akan menutup dan juga bergeser. Sepertinya arah Memot memang sangat sulit untuk bisa menciptakan sebuah momentum dan juga melakukan rush sekaligus. Abai tertembak oleh seorang Faiz. Begitu dengan Dudes yang juga terlihat karena perlahan mereka dipaksa untuk bergerak. Tapi lihat Maal berhasil menumbangkan Faiz kali ini. Akhirnya berhasil untuk melakukan ending. Keunggulan di tangan RRQ kali ini karena Fidel pun tertembak. Tapi lihat Noki membalaskan ke arah Iktindir dengan sebuah headshot dari Woodpeckernya. Granat yang gagal dari seorang Maal. Iktindir belum ada upaya penyelamatan yang terlihat. Satu hit kembali dari seorang Maal. Berhasil memberikan hit tapi Dudes terjatuh di tangan seorang Noki again and again. Woodpecker saat berbahaya sekali. Coba naik ke arah atas. Terlihat satu main namun zona sudah mulai menyusut dan Maal akan tereliminasi. Dan tim Todak nampaknya berhasil untuk memenangkan round yang pertama. Sangat terlihat begitu cerah kemenangannya kalau ngelihat dari karakter yang akan digunakan. Sementara ini dia Shockwave yang ke arah seorang Traps. Shane coba dinyalakan eksperimen counter yang kali ini dinyalain tapi cara nge-counternya juga kabur. Turun ke arah bawah. Dan Abai dengan posisi dia ditempel dengan adanya Casey, masuk dengan percaya diri, berhasil dapat satu main grab. Jadi korban pertama Fidel juga berhasil dijatuhkan. Dudes sayangnya jatuh di tangan seorang Faiz kali ini. Follow up coba dilakukan oleh seorang Maal dengan J18-nya. Cukup low kali ini. Masih melompat-lompat dan berhasil didapatkan. Menyisakan Noki yang tidak bisa bergerak lebih banyak lagi. Ya, 1-0 untuk RRQ. Bro, Abai udah pakai Tatsuya ditambah dengan adanya Casey yang menempel sih. Ini Abai udah back to basic teman-teman ya. Abai-nya udah bisa main galak, Abai-nya udah bisa main agresif. Jadi nggak perlu khawatir untuk seorang Maal akan kena pressure dari lawan. Kemudian juga nggak perlu khawatir juga dari seorang Abai akan gampang kebar karena ada seorang Casey yang dipegang juga pastinya sama Tindir. Hal-hal seperti ini akan membuat RRQ bisa lebih agresif lagi. Dan menurutku di CS kompetitif, dengan di mode CS kompetitif seperti ini, gaya permainan agresif sangat-sangat dibutuhkan oleh RRQ Kazu agar bisa mereka megang temponya. Nah, Abai udah mulai terkena tembakan-tembakan liar. 3 anggota dengan penggunaan mini Uzi akan segera masuk. Udah ada juga satu VSK yang bakal coba dibawa sama seorang Maal. Coba untuk mencari celah. Abai kali ini coba untuk keluar terlebih dahulu memberikan beberapa damage. Belum ada yang kena sama sekali. Tapi lihat bagaimana Tindir tidak sadar. Oke, sadar, ternyata di sisi kiri ada. Langsung coba diberikan satu burst damage tapi terjatuh begitu saja. Dos mengincar ke sisi atas. Pertukaran terjadi ya, Tindir harus tumbang. Tapi lihat bagaimana satu orang Maal menumbangkan ke arah seorang Faiz. Ending coba dilakukan. Abai datang karena 2 orang tanpa Casey. Abai harus jauh lebih berhati-hati. Abai harus lebih menahan diri. Dos juga udah mulai sadar. Coba untuk melakukan strapping terlebih dahulu. Beberapa pick juga bakal coba digunakan. Langsung ada Dos yang langsung rush dan berhasil semuanya dan mendapatkan triple kill kali ini. 2-0 untuk RRQ Kazu. Iya, sangat terlihat perbedaan ketika sekarang RRQ bisa bermain dengan Clue dan juga Tatsuya. Clue di belakang dan Tatsuya di arah depannya. Dan Dudes sangat berperan, sangat penting untuk kali ini dengan 4 poin eliminasi yang berhasil dia sumbangkan di 2 round sebelumnya. Dan posisi dia kembali sebagai pemain ketiga. Mungkin dengan adanya skill karakter yang tadi digunakan di round pertama juga kayaknya berpengaruh. Makanya kenapa Dutnya masih ditaruh di bagian belakang bersama dengan Maal. Satu buah granat masak ke arah satu pemain cukup low di sana. Langsung Abai masuk dan berhasilnya. Coba dihancurkan glownya tapi melarikan diri ke arah bawah. Coba turun. Auto menyala karena Dus berhasil menumbangkan seorang Noki yang tidak bisa melarikan diri kembali. Cyber Airdrop coba diamankan untuk membuka store secret nantinya. Mungkin ada Phase 4, mungkin ada Trogon, mungkin ada Dragon Freeze yang nantinya bisa diamankan oleh RRQ Kazu. Masuk menuju di round yang keempat nantinya. Satu main berhasil diculik. Sekarang Abai hanya akan menunggu zonanya bergerak, menunggu pergerakan para pemain dari tim Todak. 2 pemain dengan MP5, 3 sepertinya, dan Maal sudah menyalakan satu buah clue untuk kedua kalinya di round kali ini. Akan membuka posisi para pemain dari tim Todak bergerak dari arah yang diinginkan oleh Iktindir dan juga seorang
Abai tentunya. Smoke grenade juga sempat dibuka untuk menghilangkan jejak dari seorang Traps. Namun kali ini 3 pemain sekaligus akan menunggu. Satu buah shockwave connect, langsung dimajuin gitu aja. Abai berhasil dapatkan serve main meskipun casingnya connect, tapi satu orang Traps bakal dijemput oleh 2 pemain sekaligus. Abai nampaknya akan direlakan begitu saja karena senjata MP5 pun masih bisa diambilin sama temennya. Maal lah, satu buah tembakan coba dikirimkan, tapi sekarang satu orang juga cukup terluka. Oh my god, Tutsnya terjatuh, tapi masih ada follow up yang cukup baik dari Ektindir dan juga Maal. Yes, dibalikin kawan-kawan. 3-0. Kalian bisa lihat ya bagaimana unique skill aktif itu berdampak di dalam sebuah pertarungan secara jelas. Komposisi pertarungan dari RRQ lebih kuat, mereka harus main lebih agresif, terus menerus memberikan pressure. Sedangkan Todak dengan mereka hanya membawa Sunny, mau nggak mau harus bermain defensif. Kalau RRQ-nya pada saat melakukan tindakan agresifnya takedown 1-2, baru Todaknya bisa memberikan pembalasan. Tapi kalau orang depan Todaknya udah hilang, ini jelas akan menjadi masalah yang cukup besar untuk seorang Wise karena tidak ada yang menjaga lagi pergerakannya. Noki kali ini coba untuk bergerak terlebih dahulu menggunakan Koda. Info udah mulai didapetin, sisi kiri ada 3 orang sekaligus. Langsung coba dipantau sejenak. Sudah ada tembakan juga yang masih coba tertahankan Abai. Kali ini masih sabar. 2 orang bakal saling menjaga antar satu sama lain. Abai dan juga Ektindir. Dots masih coba untuk mencari posisi. Berputar lagi, repositioning kelihatan dari serang Maalnya terjatuh. Karena memang tadi terkena pressure juga nampaknya tidak bisa lagi kemana-mana, harus tumbang dan terjatuh. Namun Wise berhasil dimakan sama Ektindir. Ini menjadi angin segar 3 lawan 3. Ada Abai juga bersamaan. Udah jalan guys. Ektindir meleset abangku. Oh, lemparan satu buah Dragon itu ya seharusnya ya. Granat. Oh, granat itu ya. Granat, ada 2 Alvaro. Oh, masih bisa didapetin ternyata dari memberikan damage seperti itu langsung memberikan juga kesempatan untuk Ektindir mendapatkan 1 orang lainnya. Santai dulu, coba ditahan. Udah kelihatan 2 anggotanya udah ketebak. Ektindir kali ini bakal coba dihancurkan dari keluar dengan penggunaan scalar. Tarik arah belakang sedikit, masih bisa repositioning juga, akan bergerak. Langsung ada Gamercon juga yang bakal coba dibuka, tapi lihat bagaimana seorang Abai mendapatkan 1 ditutup oleh Abai dan juga Dots. Kali ini RRQ kembali memimpin jauh. Ya, tapi ketika sekarang tim Todaknya udah mulai bisa buy ke arah senjata kayak Mossberg M590, lalu MP5 yang udah pakai chip, udah mulai kelihatan pola permainan yang mau dimainkan sama tim Todak ini ke arah sebelah mana dengan Koda yang dia gunakan juga. Dia jemput Maalnya di bagian belakang dan benar-benar exactly tahu posisi Maal akan ada di arah sebelah mana. Meskipun tadi sempat ke delay karena arah tembakan dari entah itu Maal entah itu dari Dudes gitu ya kan, ketika snipernya connect ke arah satu main dari tim Todak. Dan sekarang Todak juga harus ke delay lagi dengan adanya satu buah tembakan VSK94 gak seorang Traps, tapi Abai menjemput ke depan dan Dudes beraksi dengan ledakannya. Skylar malah dibuka sama tim Todak. Membuka kali ini Abai bisa mendapatkan vision dan lihat Abai beraksi ke depan. Abainya tumbang tapi Ektindir juga jatuh. Maal datang dari arah berbeda. Kok pede banget dia maju, ternyata ada Maal yang melakukan backup dengan sangat mahal sekali, menyisakan Faiz sendirian di arah belakang. Akan melawan 4 pemain dari RRQ Kazu. Maal sudah mulai melihat, Maal tinggal jump shoot, dapetin 1 hit, 1 tembakan terakhir, turun ke arah bawah dan diambil oleh Abai. Kerja yang bagus. Yes, 5-0 match point untuk RRQ Kazu. Lihat bagaimana seorang Abai terlalu agresif. Tadi pun aku pikir loh, kok Abai berani melawan 3 orang sekaligus di dalam posisi lawannya itu berada di sisi atas dan Abai harus loncat ke bagian tangga, sehingga sudah pasti tembakan lawan akan menuju kepala dari serang Abai. Di momen yang bersamaan ada Maal yang datang dari arah belakang, dan di momen itu kalau Abainya nggak loncat, Abainya nggak ngalihin 3 orang sekaligus, Maalnya yang bakal ter-takedown. Jadi pilihannya ada 2. Abai juga berusaha untuk memberikan damage sebisanya. Kalaupun tidak bisa, masih ada Ektindir yang akan lanjutin dan juga Maal yang datang dari arah belakang. Koda bakal coba dibuka terlebih dahulu, harusnya dari arah Todak kali ini. Map terakhir penentuan untuk RRQ akan berada di area Intellect Center. Abai coba untuk melakukan beberapa repositioning. Sudah ada VSK juga yang dipegang masing-masing player dari RRQ demi bisa berperang jarak jauh. Namun double AWMY kali ini juga akan dibawa oleh seorang Maal. Maal masih menunggu, masih memantau setup di antara keduanya. Begitu sengit kali ini. Di sisi tengah
Kawan-kawan dari Todak tidak akan berani untuk menyambanginya karena jelas itu akan jadi cukup merepotkan. Mau nggak mau Todak harus bermain secara terpisah agar bisa melakukan pick off. Tapi Abai udah tahu dan membaca posisi lawannya kali ini dengan mudah. Fidel berhasil ditumbangkan di tangan seorang dan sangat mudah granat. Tindir harus kandas tapi bola makan cepat. Berhasil dapetin satu orang Rocky. Udah ada Ignis juga yang membakar. Keluar dan juga para punggawa dari Todak kali ini. Langsung Faiz terkena burn damage. Namun tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi karena ada Dots juga yang datang di sana. Fidel coba untuk menggunakan medkit tapi Traps masih bisa menangin duel 2 lawan 1. Traps tidak akan bisa pada-pada dan langsung ditutup kali ini kemenangan untuk RRQ Kazu, bahkan Ace didapatkan juga Todak. Let's go Survivor, beri dukungan terbaik untuk RRQ Kazu. Spamesteknya FF Indo bersatu di kolom komentar dan sudah akan saling melakukan posisi ini. Ada Dots yang kali ini berhasil memberikan damage. Noki meleng terus lo ya ngelakuin flanking, terjatuh juga walaupun terjatuh. Fidel berhasil dimakan juga sama seorang Etindir. Asal lompatnya connect tadi karena 2 orang sekaligus dari seorang Abai. Dan kali ini akan membuat dari arah Todak kehilangan 2 anggotanya. Jojo, Faiz main di area belakang. Double pick coba dimainkan. Kiri kanan masuk secara bersamaan. Kali ini Abai memang bisa terjatuh. Tapi lihat bagaimana 2 headshot berhasil diamankan oleh seorang Jojo. Kali ini tidak akan bisa dibiarkan oleh seorang Dots dan juga Maal. Iya. Nice. Bagus sekali ketika follow up ke arah Dots yang berada di bagian bawah itu sangat cepat sekali. Dan pinternya Dots, dia jalan ke arah kontainer itu. Dia lari dulu terus sisanya dia jongkok untuk menghindari clue yang dinyalakan oleh tim Todak. Makanya tadi ketika Nokinya ngelewatin kontainer, dia nggak ngeliat ke belakang, dia nggak tahu tuh ada Dots-nya di belakang dari kontainer. Free hit meskipun agak lama tadi buat numbangin satu pemain, tapi lagi-lagi follow up dari Ektindir dan juga Abai itu sangat-sangat luar biasa sekali. Send Shockwave sudah connect ke arah satu pemain dari arah tim Todak. Kita belum lihat skill set dari tim Todak. Apakah ada 1-2 Joseph yang digunakan? Walah, ketiban airdrop kayak Aji itu. Kayak Aji itu. Kita lagi setup ada suara ketabrak mobil. Jush. Siapa lagi tuh kalau bukan Aji? Ya gitu. Pas kita ngelawan Adi dan kawan-kawan. Iya. Taruh dulu fokus ngeliat depan ya. Untungnya sekarang udah di-upgrade bukan tereliminasi. Iya. Kalau dulu ketiban airdrop begitu, Elim. Dan lihat sekarang Fidel berhasil dijatuhkan dengan 1 buah granat dari Dots yang sekarang melepas Alvaro-nya diganti dengan Nikita. Faiz berhasil dijatuhkan oleh seorang Maal, menyisakan Jojo yang dijemput oleh Dots. Yes, angin segar untuk RRQ Kazu 2-0 kali ini. Dots udah cantik banget ya lemparan granatnya ini ya guys ya. Masuk, Fidelnya juga tidak akan menyangka di sana, apalagi masih terlalu awal juga untuk bermain dengan banyak glual. Dan Todak tadi habis menerima kekalahan, jadi setelah mengeluarkan satu glual ke depan, coba untuk bermain safe malah datang dari arah kiri yaitu seorang Dots. Oke, kita akan bermain di area Nurekdam kali ini. 2 sniper akan coba digunakan oleh RRQ karena jelas dengan map yang garis lurus seperti ini sniper akan sangat-sangat dibutuhkan gitu kan, supaya bisa memberikan perlawanan juga cukup sengit. Nah, udah kelihatan satu orang Fidel nih diginiin guys. Hoopernya udah masuk, langsung dilempar juga pakai flash freeze. Josepe udah nyala, ini udah pasti bakal ke trigger juga. Dari Sennya udah mulai di pop up terlebih dahulu, namun belum ada follow up dari seorang Abai juga. Abai coba untuk memaksimalkan airdrop terlebih dahulu agar special store-nya mungkin nanti terbuka. Stevie-nya udah mulai di open up. 2 skill orang depannya udah digunakan dari Todak. Harusnya dapat info. Dos masuk dengan penggunaan frag grenade. Fidelnya berhasil untuk dikandaskan terlebih dahulu. Di area lain ada Jojo yang coba berduel dengan menggunakan satu BSK terhadap seorang Dots juga. Namun satu buah scalar menghancurkan beberapa banyak glual. Ada Noki yang harus tumbang. Tindir juga harus menghilang terlebih dahulu di tangan seorang Faiz. Tapi Mal udah mulai datang, Mal udah mulai menyambangi. Kali ini akan memberikan pressure setidaknya supaya Faiz tidak bisa join ke dalam pertempuran yang ada. Dots juga sama ikut, tapi Abai kalah sama seorang Faiz. Lagi-lagi jarak jauh ternyata yang cukup ngeselin yaitu Faiz kali ini. 1 lawan 2 sama-sama menggunakan VSK di antara kedua anggota tersebut. Faiz masih bisa mendapatkan 2 orang sekaligus, tapi sekarang Zora udah mulai bergerak. Ditunggu, ditutup. Mau kemana kamu Faiz? Tidak ada jalan keluar selain menghancurkan dan sudah akan ditunggu. Turun dia, ditungguin sama Abai. 3-0. Ya ini Dots sih benar-benar cerdik. Dia
dari sense shockwave-nya sampai ke ledakan granat itu benar-benar kepake. Pertama, ketika satu buah shockwave-nya kena, ngebuka Joseph yang dimiliki sama Fidel, dan juga ledakan pertama itu ngebuka Shane dan juga Stevie dari orang depan tim Todak. Iya. Shane-nya udah selesai, Stevie-nya juga udah nutup lagi, udah selesai, dilempar lagi granat ke depan, dar. Benar-benar ditungguin karena kan Stevie kelihatan ya, Iya, kalau iya, udah kelihatan. habis, kalau udah selesai, ditungguin, Udah dimasak gitu- lagi granat, pek masuk. Udah gitu tadi flash freeze dulu kan yang dibuang kayak, wah ini Iya. Joseph-nya udah cooldown nih. Iya. Stevie-nya jalan nih. Tungguin aja. Enak banget ya Dadut nih. Selama durasi Stevie terbuka, tidak ada pertempuran sama sekali, tidak ada inisiasi apapun yang dilakukan oleh tim Todak Iya, iya. dan RRQ, kecuali Maal dan juga Jojo yang saling tukar tembakan dari arah sebelah. Betul, betul, Hanya betul. itu saja. Dan sekarang Ektidir sempat tertembak. Begitupun dengan ledakan ke arah seorang Noki, membuka satu buah glual. Dan Noki pun tertembak dari arah Maal, tapi Dots hampir tumbang dari sana. Awas. Masih bisa berlindung di balik satu buah box karena tembakan dari seorang Vice begitu menyakitkan. Sayangnya Ektindir berhasil dijatuhkan. Satu celah yang bisa dimanfaatkan saat baik. Sementara Fidel masuk dengan instrumen counter yang dinyalakan. Stevie juga dibuka, tapi lihat Tutma. Abai juga jatuh di sana. Ektindir masih low, sementara Maal akan naik, ditungguin. Sisa Ektindir saja dan tumbang, pada akhirnya tim Todak dapat poin pertama. Yes, akhirnya pecah telur juga dari arah Todak kali ini, berarti menjadi 3-1 untuk skornya. Ya sebenarnya kalau kita lihat ini Todak bagus setupnya ya. Ada yang main bawah satu orang, Jojo-nya, terus Jojo juga dapetin satu, plus Etindirnya tumbang duluan. Ya. Kalau momen Etindir gak tumbang duluan, mungkin di situ RRQ masih bisa nahan. Pada saat Etindir tumbang dan tidak ada penggunaan Tifa, revive itu butuh 3 detikan. Teman-teman dari arah Todak langsung masuk dan bergerak. Semua skill setnya nyala tuh secara bersamaan. Shine-nya nyala, kemudian Stevie-nya nyala, bersamaan juga tadi clue-nya juga nyala. Jadi semua info tuh udah jelas kelihatan banget dari kawan-kawan RRQ. Oke, kita akan lanjut terlebih dahulu masuk ke dalam pertarungan selanjutnya. Todak kali ini mulai dipaksa mundur, Fidelnya dibikin bonyok habis. Dots juga akan coba untuk keluar sejenak. Sudah ada tembakan di bakal dibuka Faiz. Kali ini berhasil dapetin satu orang. Apa pun harus terjatuh di tangan seorang Jojo RRQ. Tertumbangkan dalam pertempuran jarak jauh. Lagi-lagi yang menjadi biang kerok adalah Jojo dan juga seorang Faiz. Sumpah ini orang belakang ngeri banget. Dua anggota dari Todak ini ya. Orang depannya masih bisa dilawan guys. Masih bisa ditahan gitu kan. Masih bisa juga untuk dikasih skill set oleh kawan-kawan dari RRQ. Tapi sayangnya penggunaan granat kali ini belum begitu maksimal. Sisi kiri sudah mulai terbuka. Kelihatan repositioning berhasil memberikan tembakan tapi tidak kena. Justru dibalikin sama seorang Noki. Sisa sendirian Mal. Tidak akan bisa kemana-mana. 3-2 Bigan. Oke. Tim Todak sekarang udah mulai tahu pola permainan apa yang akan dilakukan oleh RRQ Kazu. Membiarkan bener-bener kayak si Fidelnya dan juga Noki di arah depan. Gak peduli Josephnya kebuka atau enggak, kayak ke Trail of Peril atau enggak. Pada akhirnya nanti yang terpenting adalah bagaimana peranan dari Jojo dan juga Faiz yang ada di arah belakang. Jojo Faiz ini udah punya peran yang sama pentingnya kayak Maal sama Dut nih. Bedanya dari tim Todak, dua-duanya ngandelin sniper, nggak pakai granat, tapi dari dua posisi yang berbeda. Lihat sekarang Fidelnya berada di bagian depan, Jojo-nya berpisah bersama dengan Faiznya juga nggak nempel di Jojo gitu loh. Noki sekarang coba ambil distraksi di area depan, udah ada Joseph. Noki juga bawa Andrew untuk mempertebal armornya. Begitupun dengan Stevie yang dia gunakan, dan belum ada satu pun skill set yang dibuka oleh kedua tim. Kali ini Abai masih bersama dengan Naik Tindir yang masih belum membuka Casey yang dia gunakan. Sementara ledakan-ledakan dari Dragon Freeze sempat terdengar. Fidel masih terus menjaga di area tangga. Begitupun dengan Maal yang kali ini glowalnya masih belum dihancurin dengan Skyler oleh Jojo yang berada di bagian belakang. Zona akan menyusut. Dudes ambil angle sebelah kanan. Ada ledakan coba dikirimkan ke arah Dudes. Terkena nampaknya dari satu peluru ataupun flash freeze yang diberikan. Oke, udah mulai connect hammernya ke arah satu pemain. Trill of Peril coba dibuka.
untuk mengunci satu pemain. Coba masa granat, udah ketahuan kali ini Abai coba masuk ke MP5-nya, masih bisa untuk ditutup. Coba dihancurkan dan akhirnya Faiz berhasil dia jatuhkan. Coba melakukan ending terlebih dahulu untuk menutup informasi, tapi malah cukup laudutnya juga tumbang dijawab oleh Abai. Extender sudah berhasil melakukan Fidel, sisa Jojo di bagian belakang, tapi lihat Jojo masih bisa beraksi. Skyler coba dibuka, Abai masuk, masih ada Casey datang dari sebelah kanan, coba hati-hati lagi dan akhirnya masih bisa mendapatkan poin untuk RRQ Kazu. Yes, ini dia seperti yang tadi aku bilang, harus ada humor terlebih dahulu sebagai pembuka. Etidir harus bisa mengajak Abainya berkolaborasi dengan cara yang sama juga. Dan kita melihat bagaimana posisi dari Todak. Akhirnya pun kewalahan setelah menghadapi dan kehilangan satu anggota pertamanya. Udah gitu tadi yang main granat ternyata Faiz ya. Faiz sadar betul ini RRQ kena pressure. Dia naik coba untuk mainin granatnya. Tapi sayang, belum dilempar secara maksimal, dia duluan yang harus kandas. Dan kita akan bergerak masuk menuju round yang ke-7 kali ini. Di antara kedua tim kondisinya 4-2 kali ini. Masih akan sama-sama untuk bergerak, ditahan terlebih dahulu. Sudah akan ada damage yang dimakan oleh seorang Noki. Noki bahkan tuh baru dengan penggunaan satu buah granat kali ini menjadi hal yang bagus. Dipaksa terus sama Dots. Dipaksa terus. Faiz Gar! Dan ternyata Faiz yang kena damage juga yang begitu fatal. Dipaksa lagi. Lempar lagi Faiz. Masih ada keluar di area dalam. Tapi mahal kalau konteks sama seorang Fidel. Dicoba untuk duel jarak dekat, tapi gagal begitu saja oleh seorang Mal. Kali ini satu orang yang berada di area dalam. Coba disambangi terlebih dahulu, namun belum ada follow up sama sekali. Gak bagus, apakah bisa terbangkitkan kembali, ter-revive? Nyatanya tidak akan bisa kali ini. Dan Wise coba melakukan repositioning dengan penggunaan satu buah frag granat. Tapi perlu dilihat dengan 3 anggota yang masih bertahan di dalam satu combo yang sama, sebenarnya bisa menjadi kejutan yang luar biasa juga. Apalagi Etindir dan juga Abai masih ada kali ini, masih bisa saling berkolaborasi. Udah akan dihancurkan dari beberapa keluar. Coba untuk melihat karya bawah karena dua-duanya nih nggak sadar nih ada di mana. Apalagi kawan-kawan dari Todak yang akan bermain secara terpencar juga akan memancing pertarungan ini menjadi jauh lebih alot. Mau nggak mau harus tunggu zona lemparan dari arah asap akan coba dibuka, tapi Dots melihat ke arah serang Faiz, satu celah yang sempit berhasil dimaksimalkan dengan begitu cepat. Dots turun kali ini saat mencoba di tangan, udah ada Fidel yang harus tumbang, tidak bisa menggunakan skillnya karena Trail of Battle-nya nyala. Satu buah scalar bakal coba dibuka, tapi tidak bisa untuk bermain lebih jauh lagi. Kali ini RRQ memimpin 5-2. Yes, Pangeran Dots beraksi lagi dan lagi dengan granatnya, membuat Fidel tak berdaya mundur ke arah belakang dengan Extreme Counter. Namun Thrill of Battle juga menjemput ke arah Fidel. Begitupun dengan Jojo sebagai pemain terakhir, tidak bisa berkutik dengan scaler yang dia gunakan. Extender dan Abai juga berhasil untuk menuntaskan tugasnya sebagai frontman ketika RRQ Kazu sempat kecolongan. Maalnya tadi keculik sama Fidel, tapi semuanya itu berhasil dijawab karena tadi pun berhasil nyulik ke arah Noki. 3 lawan 3 cukup seimbang. Sekarang di area dari Shipyard akan ada satu buah flash freeze yang terkena ke arah Extender, sedikit menghancurkan Fast. Tapi lihat membakar ke arah 3 pemain sepertinya dari arah tim Todak. Bahkan akan ada api lagi yang dikeluarkan oleh Mal. Namun nampaknya tidak berimpact ke arah siapapun. Ledakan juga dikirimkan. Thrill of Battle mengunci ke arah 2 pemain kali ini. Abai akan dikirimkan masuk bersama dengan Extender. Tapi setup kali ini lihat tuh berhasil merupakan Fidel, 1 hit dari Extender, berhasil melukai 1 orang. Jojo juga berhasil jatuhkan. Stevie coba dibuka, tapi lihat Noki sisa sendirian saja di balik 1 buah glol dan berhasil dijemput dan RRQ Kazu berhasil menyingkirkan.